Lebak batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Wakapolri Republik Indonesia, Bapak Kabaharkam Republik Indonesia, Bapak Wakapolda Jawa Timur, dan seluruh yang hadir di tempat ini yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin mengingatkan kembali, sejak kita kecil ada doa yang kalau dia Islam pasti dia tahu ini doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dari kecil kita sudah hafal. Meskipun dia bahasa Arab, tidak berarti doa ini tidak diminta oleh orang Nasrani, tidak diminta oleh non muslim. Ini doa bahasa Arab, tapi kalau diterjemahkan semua orang mau. Ya Allah, berikanlah saya keselamatan di dunia. Semua orang mau selamat di dunia. Keselamatan di akhirat. Semua orang mau selamat di akhirat. Dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, ini doa. Meskipun bahasa Arab, tapi tidak berarti doa ini tidak untuk non-muslim. Yang jadi masalah, kita baca setiap hari ini doa, tapi kita tidak tahu apa maknanya. Nah, karenanya saya mau mengajarkan kepada anggota Rakornis hari ini tentang apa itu fid dunya hasanah, keselamatan di dunia. Menurut ahli tafsir yang menafsirkan ayat ini, selamat di dunia itu ada 4 perkara. Jadi kalau Bapak sudah 4 perkara ini terpenuhi, Bapak sudah selamat. Yang pertama, kata ahli tafsir, selamat di dunia itu punya pasangan yang baik, istri yang soleha, suami yang soleha. Bayangkan Bapak polisi kalau punya istri yang tidak baik, mana bisa kita tugas dengan baik? Saya ini bisa penceramah, bisa ceramah kiri kanan dengan baik karena didukung oleh istri. Bayangkan kalau istri kita tidak mendukung, mau pergi ceramah dia cubit anaknya, kau pergi ambil, nangis anakmu, kau ambil anakmu itu. Coba bayangkan. Maka kita wajib menghormati istri, tidak boleh kita tipu istri. Ini kadang-kadang anggota sering tipu istrinya. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Kalau dicari, siap, bu, minta izin bu, menghadap komandan. Nomor HP-nya dikerujuk, komandannya padahal teman selingkuhnya. Ini juga tergantung istri, karena saya juga pernah jadi korban. HP saya selalu diperiksa sama istri. Maka saya tulislah, ada kawan saya, sejak dia lihat ceramah saya selalu viral, teman SD di kampung, selalu dia telepon saya. Saya mau angkat, tidak enak. Saya mau blokir, nanti dia bilang kita sombong. Terpaksa kutulislah namanya dia di handphoneku, penjual batu bata. Begitu dia menelpon, ada istri saya. Dia panggil, Ustaz, penjual batu bata. Jangan ku angkat sayang, tagihan. Tagihan itu, selamatlah saya. Beberapa hari kemudian tiba-tiba saya pulang ceramah, saya kehausan, saya bikinlah teh. Saya lihat di toples tulisan gula. Begitu saya rasa, asin. Saya tanya sama istriku, kenapa kau tulis gula isinya garam? Dia bilang HP-nya juga Ustadz, lain ditulis, lain isinya. Satu, suami yang baik, istri yang baik, itu adalah keselamatan di dunia. Maka Bapak, kalau mau selamat di dunia, jadilah suami yang baik dan jadilah istri yang baik, insyaallah. Bagaimana Rasulullah memuliakan istrinya? Istri Rasulullah, salah satu cara beliau, begitu romantisnya Rasulullah, kalau beliau minum sekali minum diberikan lagi istrinya, minum kasih lagi istrinya. Hebatnya bekas bibirnya istrinya yang diminum. Misal Aisyah minum di sini, Rasulullah pun minum di sini. Coba kalau Bapak minum, anggota polisi minum bekas bibirnya istri, bau betul mulutmu.
Satu. Yang kedua, keselamatan di dunia. Apa isinya? Punya anak yang taat. Ini Pak. Maka ketika kita sama-sama dulu sekolah di polisi, bertahun-tahun tidak ketemu, yang pertama biasa ditanya, berapa mobilmu? Bukan. Berapa rumahmu? Tidak. Berapa depositomu? Bukan. Tapi apa yang ditanya? Berapa anakmu? Kenapa? Karena anak inilah sumber kebahagiaan. Kenapa Al-Quran menceritakan ketika Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah, kenapa yang diperintah menyembelih anak? Kenapa bukan menyembelih istri? Ternyata istri bisa hilang rasa cinta kita, tapi anak tidak mungkin hilang rasa cinta kita. Tidak heran ketika polisi ingin juga anaknya sekolah menjadi perwira polisi. Kadangkala kita heran dan sakit hati, sedih. Di kantor kita dihormati, di kantor kita dimuliakan, tidak ada yang berani menghina kita. Tapi begitu sampai di rumah, dimaki-maki sama anaknya yang masih SD, dihina anaknya yang masih SMP. Kenapa bisa begini? Karena kita gagal mendidik anak. Bagaimana cara mendidik anak? Satu di antaranya, kata Nabi, jangan berikan makanan yang haram. Jangan heran saya kadangkala lihat pejabat, 3 anaknya. Tapi sayang, pertama pengedar, yang kedua pengisap, yang ketiga kawin lari di bawah bandar. Maka bapak kalau mau punya anak yang soleh dan soleha, jangan berikan makanan yang haram. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu suaminya meninggal, siapa yang doakan bu? Maksud saya bapak-bapak, bu, kalau suami ibu-ibu meninggal, siapa yang doakan ibu? Ayo bu, kalau ibu meninggal kira-kira siapa yang doakan? Suami? Kawin lagi pak. Siapa yang doakan kita? Anak. Maka kekayaan kita sesungguhnya adalah anak yang soleh dan soleha. Tidak usah cemas soal isi perut. Yang kita cemaskan ketika anak kita akhlaknya rusak. Tolong tunjukkan saya anak polisi yang mati kelaparan. Tidak ada pak. Tapi yang mati karena perkelahian, yang mati karena narkoba, yang mati karena tawuran, sepertinya ada. Tapi tidak ada anak polisi yang mati karena kelaparan. Artinya Allah sudah menjamin rezekinya anak kita. Saya yakin bapak-bapak polisi juga di sini banyak yang orang tuanya petani. Beberapa bersaudara, sampai 9-10 bersaudara. Tidak masuk di akal bisa menjadi perwira. Tapi siapa yang jamin rezekinya kita ketika kita kecil? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pak, tidak usah menghalalkan segala cara agar anak kita bisa dapat makan yang baik, punya rumah yang baik. Rezekinya anak kita Allah sudah tentukan. Yang kita cemaskan ketika anak kita tidak pandai mengaji, tidak pandai akhlaknya. Tidak usah cemas soal bahasa Inggris. Kadang-kala ada orang bilang, hebatnya anaknya itu Ustaz. Kenapa hebat? Masih pintar-pintar bahasa Inggris. Tidak hebat. Kenapa? Banyak yang begitu. Coba bapak ke Inggris, anak-anak di sana dari kecil sampai dewasa bahasa Inggris semua. Juga bapak kalau wafat, apa anak kita pakai bahasa Inggris? Oh my God, please me, help me, my mother. Tidak. Paling dia berdoa apa? Pakai juga bahasa Indonesia. Yang kita cemaskan ketika dia muslim, anak kita tidak tahu sholat. Dia muslim, anak kita tidak tahu ngaji. Itu kecemasan. Soal perut tidak usah cemas. Yang ketiga, selamatnya di dunia bagi kita ini, kata ahli tafsir, punya penghasilan yang berkah. Mana disebut penghasilan yang berkah? Alhamdulillah gajinya sebagai polisi, gajinya cuma 4 juta, tambah kreditnya di BRI potong, tinggal 2 juta per bulan. Tapi alhamdulillah dia bisa umrohkan bapaknya. Ini namanya penghasilan yang berkah. Ada orang gajinya, tunjangannya, setoran anak buahnya, puluhan juta dia dapat tiap bulan, tapi tidak pernah umroh. Ini namanya penghasilan yang tidak berkah. Penghasilan yang berkah itulah sumber kebahagiaan. Dan yang keempat, orang yang bahagia di dunia ini punya teman yang baik. Ini sangat menentukan. Kalau kau mau melihat seseorang, lihat temannya. Kalau temannya dikelilingi oleh orang-orang yang baik agamanya, maka dia pasti baik agamanya. Maka merugi orang-orang yang memutuskan persaudaraan. Maka saya selalu bilang begini pak, ini indahnya banyak teman. Saya ini tidak banyak duit, saya ini tidak punya pangkat, tapi banyak temanku. Temanku yang banyak duitnya, temanku yang tinggi pangkatnya. Bayangkan, saya di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya pak. Saya ke pasar, baru turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali.
ada yang isi gula, ada yang isi telur. Begitu saya mau bayar, berapa Haji? Nggak usah Ustaz, nggak enak masih pagi-pagi. Berapa? Nggak enak, nggak apa-apa Ustaz, nggak usah. Padahal dalam itu memang itu yang kutunggu. Saya pergi perpanjangan SIM di Polrestabes Makassar. Saya baru turun dari mobil, dilihat CCTV sama Kapolresta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siap komandan. Ada apa Ustaz? Perpanjangan SIM komandan. Panggil Kasat Lantas. Tolong bantu Pak Ustaz. Jangan lagi kau minta uangnya, berdosa kau uang Ustaz kau makan. Alhamdulillah, banyak teman, banyak rezeki. Maka bapak-bapak polisi, rezeki bukan sekedar duit, penghasilan bukan sekedar duit. Teman yang baik itu adalah termasuk orang-orang yang selamat di dunia. Tapi ternyata berteman dengan beberapa perwira dan petinggi polisi jadi masalah buat saya Pak. Benar Pak. Sampai sepupu saya juga nelpon di kampung. Dia ketua RT. Ustaz, saya lihat kau dekat sekali sama Kapolri. Ketua RT dia Pak, tamatan SMP. Ya, Magedeng, bahasa Bugis saya. Tidak bisa kau tolong saya itu, saya bisa jadi Kapolsek. Bagaimana caranya kau ketua RT mau jadi Kapolsek? Subhanallah. Saya bisa bayangkan bagaimana beratnya menjadi Kapolri. Bagaimana beratnya jadi Wakapolri, bagaimana beratnya jadi Kapolres, bagaimana beratnya menjadi Kabaharkam. Saya saja temannya polisi, kadang ada jam 6 sudah datang ke rumah. Ustaz, tolong Ustaz, anakku mau sekolah. Siapa tahu Ustaz boleh rekomendasi ke Pak Kapolri. Saya bilang, saya cuma penceramah, tidak ada urusan dengan sekolahnya anaknya Bapak. Saya doakan saja. Bayangkan, ada yang sampai mau menjanji saya, kalau lolos ini anak saya Ustaz, ruko di Jalan Petran Ustaz punya. Saya bilang, la haula wala quwata, ternyata berat jadi polisi Pak. Maka tidak ada pilihan Pak. Kalau Bapak mau selamat, harus cari orang-orang yang baik. Berteman orang-orang baik. Kalau Bapak salah memilih teman, kata pepatah Arab, kalau kau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Kalau kau bersahabat dengan pandai besi, kalau kau tidak kena apinya, kau dapat hawa panasnya. Nah, coba. Kalau saya bersahabat dengan Pak Wakapolri, Pak Agus yang masih di Medan, saya sering diundang, sering jalan bareng-bareng. Enak juga Pak. Kalau saya jalan sama Pak Waka, tidak mungkin saya bilang, Jenderal, di mana tempat karaoke? Tidak mungkin. Langsung Jenderal bilang, apa ini Ustaz? Ini Ustaz kajili-jili kata orang Makassar. Saya jalan sama Pak Agus, Pak, di mana ada panti pijat? Apa ini Pak? Kalau saya jalan sama Pak Jenderal, paling Pak Kapolri, kapan ini ada di kumpul-kumpul ini polisi saya bisa ceramah. Insya Allah. Kalau Bapak selalu berteman orang-orang baik, insya Allah Bapak ada yang ingatkan. Kecari teman. Kalau Bapak ketika menjadi Wakapolri, Kabaharkam baik, maka teman Bapak bukan cuma ketika aktif, tapi ketika pensiun pun orang masih datang berteman dengan Bapak. Apa betapa tidak stresnya orang Pak. Waktu aktif kita turun dari mobil, dibukakan mobil. Semua orang hormat sama kita. Tidak pernah keluar kita punya dompet. Semua orang bayarkan. Tapi begitu kita pensiun, tidak ada yang melihat kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika aktif seperti ini, carilah teman-teman yang baik. Mudah-mudahan setelah kita pensiun, karena pasti ini muka-muka calon pensiun semua ini Pak. Mau kemana? Pasti ke pensiun. Tidak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Pak Waka, Pak Kapolri sudah punya bintang. Apa tidak ada masalahnya? Ada masalahnya. Apa masalahnya? Terancam pensiun. Semua. Maka ketika kita aktif, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka teman kita akan tepat menjadi teman kita ketika pun kita masih pensiun. Berapa banyak orang saya lihat ketika aktif banyak orang datang ke kantornya, tapi ketika pensiun tidak ada lagi yang mau datang ke tempatnya. Maka itulah Pak, nerakanya dunia kita dapat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua sehingga kita mampu punya istri yang soleh dan suami yang baik, anak yang soleh dan soleha, kemudian punya penghasilan yang berkah, dan yang keempat punya teman yang mampu mengajak kita kepada kebaikan. Terima kasih Pak Kabaharkam, Pak Wakapolri yang mengundang saya datang ke tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran saya selalu bermanfaat buat Polisi Republik Indonesia. Bapak boleh lihat ceramah saya Pak, di mana-mana saya ceramah, pasti awal ceramah saya bilang jangan kau musuhi polisi. Polisi ini Pak meskipun dimusuhi oleh rakyat tapi tidak bisa. Ini yang selalu saya bilang sama masyarakat. Kau benci tapi kau butuhkan.
Anakmu diperkosa, siapa kau cari? Polisi. Tanahmu diserobot, siapa kau cari? Polisi. Mobilmu hilang, siapa kau cari? Ustadz. Tidak. Begitu saya mau pergi ceramah, macet jalan, siapa saya cari? Polisi lalu lintas. Maka inilah polisi. Bapak adalah pejuang-pejuang kebaikan di dunia sampai di akhirat. Tinggal kita luruskan niat. Seperti yang Pak Waka sampaikan tadi. Luruskan niat. Kalau niat baik Bapak cuma bukan perwira di dunia, tapi insya Allah sampai perwira di akhirat kelak. Yang penting niat kita baik. Agar menjadi yang baik, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarga besar polisi Republik Indonesia yang terlebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih, saya tutup dengan sebuah pantun. Lebak batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.